Jasad khalifah disalib di dinding Ka'bah. Pada pemerintahan khilafah, kita harus belajar dari sejarah. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tahukah kita bahwa ada seorang khalifah yang bernama Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam, seorang sahabat Nabi, putra seorang sahabat Nabi, yang dijamin masuk surga, termasuk dari salah satu al-asyarah al-mubasysyaruna bil jannah, sahabat 10 yang telah dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW, yaitu Az-Zubair bin Al-Awwam. Beliau memiliki seorang putra yang bernama Abdullah, lahir tatkala pertama kali hijrah dari kota Makkah ke Madinah Al-Munawwarah. Ibunda Abdullah bernama Asma. Asma adalah putrinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Revolusi Ibnu Zubair atau yang bernama Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam, tatkala masa pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pada umur 36 tahun, masa khalifah keempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Ibnu Zubair atau yang terkenal Abdullah bin Zubair bersama dengan adik ibunya Aisyah binti Abu Bakar, ayahnya yaitu Zubair bin Al-Awwam, serta sepupu ibunya yang bernama Thalhah bin Ubaidillah. Mereka semua terlibat fitnah besar dan terjadilah pertempuran unta atau perang Jamal di daerah Basrah. Perang Jamal ini mengakibatkan hampir 20.000 orang kaum muslimin meninggal dunia, termasuk di dalamnya yaitu ayahnya Abdullah yang bernama Zubair bin Al-Awwam dan Thalhah bin Ubaidillah. Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam menjadi salah satu pasukannya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tatkala perang Jamal. Kemudian pada masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah, Abdullah bin Az-Zubair atau Ibnu Zubair tidak aktif dalam politik selama masa kekuasaan Muawiyah. Tetapi pada masa Yazid yang pertama, Abdullah bin Az-Zubair menolak untuk berbaiat terhadap khalifah yang baru, yaitu Yazid bin Muawiyah. Karena Yazid bin Muawiyah ini tidak cakap, tidak alim, tidak ngerti ilmu agama. Makanya Abdullah bin Az-Zubair bin Awwam menolak untuk berbaiat. Setelah kematian Sayyidina Husain bin Ali di pertempuran Karbala, maka Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair, kembali ke Hijaz. Hijaz adalah dua kota, Makkah dan Madinah Al-Munawwarah, di mana Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam menyatakan dirinya sebagai khalifah yang sebenarnya, karena beliau dibaiat oleh mayoritas kaum muslimin dan dia mulai membentuk pasukan. Secepatnya Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam mengkonsolidasikan kekuasaannya dengan mengirim seorang gubernur ke Kufah. Segera Abdullah bin Az-Zubair memantapkan kekuasaannya di Irak, selatan Arabia dan bagian terbesar Syam, serta sebagian Mesir. Abdullah bin Az-Zubair memperoleh keberuntungan yang sangat besar karena ketidakpuasan rakyat terhadap kekuasaan Bani Umayyah. Salah seorang pendukungnya adalah Muslim bin Syihab, ayah dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, yang kemudian menjadi cendekiawan Muslim yang terkenal, yaitu ahli hadis. Yazid bin Muawiyah mencoba untuk menghentikan pemberontakan Ibnu Zubair dengan menyerbu Mekah pada tahun 64 Hijriah. Ia mengirim pasukan yang dipimpin oleh Husain bin Numair. Pada saat pengepungan Mekah,
Husain menggunakan ketapel atau dalam bahasa Arabnya manjanik, ketapel besar yang mampu melemparkan batu sebesar kepala manusia, di mana peluru ketapel ini pernah menghancurkan Ka'bah. Tetapi karena mendengar kematian Yazid yang tiba-tiba, maka Husain bin Numair menghentikan pengepungan tersebut dan kembali ke Damaskus, Syria. Maka Abdullah bin Az-Zubair bin Awam dapat terbebaskan dan ia membangun kembali Ka'bah yang berantakan karena serbuan pasukan Umayyah. Kematian Yazid yang tiba-tiba ini mengakibatkan pula makin berantakannya kekuasaan Bani Umayyah dan perang saudara antar Bani Umayyah. Perhatikan dan renungkan. Ini pemerintahan masih menggunakan sistem khilafah. Setelah kematian Yazid, maka pemerintahan Bani Umayyah dilanjutkan oleh Marwan. Hal ini mengakibatkan kekuasaan Islam terbagi menjadi dua bagian dengan dua khalifah, dua pemimpin yang berbeda. Tetapi hal ini tidak bertahan lama. Perang saudara Umayyah dapat disudahi dan Mesir dan Syria diambil alih oleh Marwan. Pemberontakan Khawarij di Irak terhadap Abdullah bin Zubair pun terjadi. Hal ini mengakibatkan kekuasaan Abdullah bin Zubair hanya dapat bertahan di Hijaz, yaitu di Makkah dan Madinah. Sedangkan pemerintahan Marwan semakin meluas. Setelah itu Marwan meninggal dunia dan dilanjutkan oleh putranya yang bernama Abdul Malik bin Marwan. Kekalahan terakhir Abdullah bin Zubair bin Al-Awam terjadi ketika kekhalifahan Umayyah dipegang oleh Abdul Malik bin Marwan, di mana Abdul Malik mengirim Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi untuk menggabungkan kekaisaran Islam. Hajjaj memerintahkan pengepungan terhadap Mekah, pusat kekuasaan Abdullah bin Az-Zubair saat itu, selama 8 bulan dan 17 hari, dengan terus melemparkan bola api melalui ketapel. Ketapel yang dimaksud dalam bahasa Arab adalah manjanik. Manjanik adalah ketapel besar yang mampu melemparkan batu-batu besar sebesar tubuh manusia. Bukan hanya kepala manusia, tetapi batu-batu besar setubuh manusia bisa dilemparkan, yang membakar tutup Ka'bah dan kayu-kayu penyangga. Abdullah bin Zubair tertangkap dan dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf pada tanggal 17 Jumadil Awal tahun 73 Hijriah atau bertepatan tanggal 4 Oktober 692. Leher Abdullah bin Az-Zubair dipenggal dan kepalanya dikirim sebagai hadiah kepada Khalifah Abdul Malik di Damaskus, Syria. Coba kita renungkan. Ini menggunakan sistem khilafah. Oleh sebab itu, sistem apapun tergantung manusianya. Jadi kepalanya Khalifah Abdullah bin Az-Zubair bin Awam dipenggal, dikirim ke Damaskus. Sedangkan tubuhnya disalib, ditempelkan pada dinding Ka'bah. Hal ini mengembalikan kekuasaan Bani Umayyah terhadap seluruh daerah kekuasaan Islam. Jadi sekali lagi, mau pakai sistem apapun, entah itu sistem khilafah, ataukah Pancasila, ataukah sistem apapun, kembali kepada manusianya. Kalau manusianya baik, insya Allah sistemnya juga akan baik. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.